Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirawa Rancak Bana. Ha, basobok jo kami balik dua kajol. Kalian jo lah. Awak kalau di studio pede aja kalian. Jo kuat. Cia nama awak. Sabo aja Aris tentunya. Orang nan telonsong mani. Maswa. Katia abang nasam gandi. Santiang. Disukoi dia nak gadi-gadi. Cakep. Anak gadi-gadi 30 tahun yang lalu ni. Jadi pada nak doh. Baduo jambo. Siapa Pepio Kim. Oh, Pepio. Orang nan lebih manis lo pada pajak tadi. Ya. Ambo menyerinok je gulu saka. Oh, Gulu saka bayu. tu kan hitam tu jo, tapi lama dibuat kolak lama jo. Okey ya. Kalau saka tu memang pamanih dia. Pamani. Jadi aja jenis makanan kalau ada saka tu Yo. tau. Pak produser wak suka minum teh tandua pakai gulu Pakai saka. saka ya. Jangan hitam tu memang Iya. lain tu kesan Ai ya. dah ada lain. Okey tentunya di sana agak biasa ya nak. Sajam kamuko kita majak dun sana tentunya Ya. di program kebanggaan kita Sirawa Siaran Rangawa. Nah, Ya. bedanya Nah. kalau malam kini kok Pepio Spesial. spesial Pio. Spesial Awak mendatangkan tamu istimewa ko jo. Tuh. Untuk awak baca cerita-cerita, Ya. baca ciloteh-ciloteh, Betul, berbagi apalah namanya. Ya, edukasi lah. Edukasi kalau bahasa kampung Ambo tu namanya sharing. Sharing. Agak panjang muncuang saya Itu bacanya. bahasa Piaman tu. Ya betul Piaman. Sharing. Iya. Tentunya kita mau tahu tokoh-tokoh terbaik kita ya Pio ya. Tentunya tokoh kita gang awak Ya. nan ada di rantau ko dan tentunya insya Allah bakal jadi orang nambah pengaruh untuk perkembangan kota Pekanbaru atau provinsi Riau yang kita banggakan, yang kita cintai. Kau bagi orang lima bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Walaupun ugang awak orang rantau, tapi kita ku asli orang Riau. Iya. Di Maya di sawak sinar rentiang dipatah. Jadi kita harus gadangkan sampai di Mawak tinggal. Di Mawak berdomisili. Masuk Pepio. Tapi penasaran sama Pio sia orang kini kona nangka kita ajak mota di Sirawa. Awak imbola langsung nak. Imbolan sana. Kamu penasarannya? Konya. Iya. Jadi udah lawak nak. terserah Pio aja lah ya. Hambo can dia muda sangat. Bapak Sudarman Iya. Umar. Oke, langsung kita jawab Pak Sudarman Wak Japut. Umar ya. Tadinya beliau papasan, keceknya panggil abangnya lah kecek. Abang. Iya. Ya, silakan Pak Umar ya. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sirawa Riau TV Pak. Boleh langsung silakan duduk. Kita mau tahu lama Iya, di sana kita tokoh kita ke ya Pepia ya. Iya Jo. Kau jauh aja Pepia. Dari tanah datar ke mana? Oh, iya. KTD kok. KTD. Iya Pak. Agam. Agam, oh sorry Ikhlas berarti. Ikhlas ya. Kalau agam kok sigah ya? Sigah bendera. Sigah bendera. Jadi bahasa tadi Babang. Bang SU. Ulang bahasa Bang SU. Jadi Bang SU. Jadi di sana awak kok saban nak mulai acara mungkin tak kenal mengko tak sayang. Ndak sayang mangko ndak cinta. Silakan Bang SU perkenalkan diri dulu ke sana awak yang di rumah. Oke, terima kasih. Selamat malam pemirsa RTV. Saya Sudarman Umar. Lahir di Pekanbaru, tepatnya di Rumbai. Sekolah SD di Rumbai, SMP di SMP 2 Pekanbaru, SMA 3 Rumbai, kuliah di UIR, Fakultas Hukum. UIR. Ya. Asli Putra Riau kok. Iya, Putra Riau. Campuran aja. Ya, campuran. Kampung awak di tepi Sungai Siak. Di tepi Sungai Siak. Memang di situ tuh orang Hamus adanya. Iya. Dekat Rumbai itu. Oke, berarti Bang SU, panggil abang kami kan. Tapi memang cocok panggil abang karena masih gagah kan. Iya. Oke, abang Bang SU. Abang memang lahir gadang di Rumbai ya. Berarti itu memang sejak dari orang tua. Sejak dari orang tua. Sejak dari orang tua. Tapi asal dari luar agam ya. Ibu ya dari agam. Di Tiku. Tiku. Oh Tiku. Ya. Tiku dulu Piaman. Iya. Dulu. Tiku Iya. itu enggak yang di rambut itu. Enggak, itu kutu tuh. Oh kutu. Sorry. Itu Tiku. Oh Tiku. Oh Jadi amak Tiku. Bapak?
apa itu antara Padang dan Lubuk Aluang. Antara Padang Lubuk Aluang. Cincin dak. Berarti Piaman juga. Ciajo juga. Ya, karena dulu kan batas wilayah tuh Kabupaten Padang Pariaman tuh sampai ke Kota Padang. Iya, betul. Betul aja. Makanya mayoritas orang Padang tuh bahasanya Piaman gitu kan. Iya. Masih negari pesisir juga. Suku berarti ada suku. Suku Ayolah. Tanjuang. Suku Tanjuang orang kayu. Wah, lu kalau lah Tanjuang apa? Orang kayu. Tanjuang Balai Karimun beliau punya apa mah? Iya. Tanjung Balai Asahan. Tanjung Balai Asahan. Mau kayu. Jadi abang awak koko danga-danga koko pensiunan. Pensiunan Chevron. Chevron. Kan iya orang kayu jo. Iya lah. Karena Jo mengelola sumber daya alam ya kan. Minyak yang dia punya sebuah. Oke bang, abang sekolah di Pekanbaru, sampai kuliah pun di Pekanbaru. Di Pekanbaru, artinya berarti abang kan putra daerah dan memang harus wajib untuk mendedikasikan diri untuk perkembangan Kota Pekanbaru atau Provinsi Riau. Nah, bang cerita sekete sejarah perjalanan abang waktu setelah apa namanya itu kan sama orang putra daerah kau orang Pekanbaru. Waktu kete itu abang bercita-cita tuh untuk apa apakah ingin waktu itu ingin nanti besar mendedikasikan diri mengurus masyarakat turun sana atau bekerja di pemerintahan inginnya dulu seperti apa gitu bang? Kalau waktu kete ke sekolah tentu ingin cicito tuh kalau ambo terus terang aja kete itu kan tidak tahu kama arahnya. Yang penting apa namanya keinginan ini kalau dapat awak jadi tentara gitu kan, jadi TNI kan gitu keinginannya. Tapi abang cocok kayaknya kalau jadi tentara. Dari badan gagah dari postur badan pas. Kebetulan orang tua sebelumnya sebelum ke Pekanbaru, jadi Palembang memang TNI juga. Oh gitu. Iya. Tapi itu pernah abang coba tuh untuk ikut tes tentara setelah abang gadang gitu? Nggak ada. Karena ketika kita awak tamat di SMA 3 Rumbai, itu kami dulu kelas 3 itu kami dites masuk Chevron, masuk Caltech itu dulu. Dites datang Chevron itu mengetes untuk masuk kan. Cuman waktu itu setelah dites sampai pergi ke Jakarta. Ya kan ingin kuliah gitu di Jakarta. Malah ingin dapat kerja di Jakarta waktu itu Departemen Perdagangan kan sama dia Pak kan. Ternyata waktu orang Rio Rayu disuruh pulang kok. Ya Pak kan, orang laki-laki kan kena orang Rio Rayu itu psikotes. Tes lulus begitu lulus. Oh ditanya mah lihat kok 2 kali tes 2 kali lulus. Iya. Ada suruh pilih waktu itu. Iya berarti memang rasaki itu bana di Chevron jo. Iya gitu. Madok kau tadi lah kau. Memang sisi bana betul. Memang nasib itu di situ. Iya. Cele bakat tuh nampak. Ya kan? Karena tentu karena dites, berarti tes kan mencerminkan kecerdasan. Nah, kecuali tidak dites. Apalagi waktu untuk di Chevron tuh kayaknya tesnya memang agak sulit juga ya. Nah, waktu itu terpikir sama abang apa? Ingin kuliah dulu atau langsung kerja? Kalau terus terangnya kan dulu Caltech kok jadi idola. Menjadi idola kan. Begitu lulus Caltech itu bukan main rasanya kan terjamin lah masa depan. Nah, waktu itu yang kita kan cita-cita yang lain tentu awak ditinggal lah. Kado yang lebih menjanjikan gitu. Jadi dilema adanya ya Bang ya antara pekerjaan sama cita-cita kan. Tapi kok menjamin masa depan tentu langsung dipilih kau. Kalau tes di tentara tentu lo lulus lah itu. Itu tahun berapa tuh Bang waktu itu? Itu kamu tes kamu tamat SMA kan 79 waktu itu kami kan ditambah dulu 6 bulan ya, turun 78 tambah 6 bulan Menteri Pendidikan. Lantas itu tadi selesai itu pergi ke Jakarta pulang. Setelah itu begitu awak milih ya masuk lah. Kebetulan waktu itu ditempatkan di Duri. Di Duri 7 tahun. Sudah itu baru dipindahkan sehingga
awak gitu di Rumbai itulah tahu suasana di lapangan kan. Iya. Karena wilayah awak ya bang ya. Iya, seluruhnya. Jadi Oke. jalanlah seluruhnya. Waktu itu abang diposisikan di waktu abang diterima di perusahaan besar ya. Perusahaan besar tuh dunia lah. Iya. Dunia mengakui, nah itu perusahaan besar. Abang diletak di posisi di mana dulu waktu itu? Amo diletakkan waktu itu ada namanya Steam Generation itu pos baru itu. Pilot project itu dulu tuh. Iya. Ya, pengambilan tahap 2 dari well itu kan. Nah, itu di situ mau ditempatkan. Oh gitu. Jadi tekniknya itu lawak menguasai seluruhnya lah kita kuasai, lantas baru 7 tahun pindah ke Rumbai. Pindah ke Rumbai. Minta pindah ke Rumbai. Jadi labara lamu abang pensiun dari Chevron tuh bang, sampai gini kok. Lumayan. Pokok kerajo itu sekitar 37 tahun lah. 37 tahun. Baru 2007 balik baru pensiun. Nah, dari yang 2007 balik itu bang, berarti abang kan enggak ada kegiatan donak, berarti ikut organisasi lah ya? Iya. Kegiatan abang setelah itu? Kamu kan hobi organisasi ya. Jadi pernah ketua softball, pengurus di golf, kan. Banyak pengurus di sepak bola. Iya, saya olahraga golf. Ajo main kelereng pada ini. Kalau Ajo aku main kelereng saja. Ajak-ajak lah kami main golf tuh bang. Bali aku saya nak tahu ada Jo. Iya, jadi gitu. Apa tuh banyak mana organisasi Iya, di iya. Bapomi di pernah juga. Dia pun terengah dek Vio di KONI pernah juga ya bang KONI ya? pernah, pernah ketua KONI kota Ketua pernah. KONI kota. Nah, kalau di KONI abang, provinsi cukup lama. kalau di KONI abang bagian apa bang? Terakhir wakil sekretaris Oke, sekretaris kota provinsi. provinsi. Oh, luar biasa. Provinsi itu ada sekitar sampai periode itu lama banyak. Iya, sampai periode ya. Banyak lah di organisasi banyak sekali. yang abang tentunya ada tuh suka duka yang semuanya. abang jalankan, yang abang apa namanya tuh banyak lah, enggak jauh hal-hal yang kadang-kadang yang menarik, kadang-kadang yang dukanya ada juga ya bang ya, bisa diceritakan? Tapi banyaknya sukanya lah. Sukanya banyak ya, bang. Karena Ya? awak masuk organisasi, tapi sih organisasi yang awak cintai lah ya. Iya betul. Yang harus dari hati kan gitu ya. Dari situ kita kan bisa mengembangkan organisasi, misalnya olahraga itu betul. Kita fokus untuk membina olahraga. Jadi sampai kita dinobatkan sebagai pembina lah, pembina olahraga Riau kan. Sampaikan. Ya artinya banyak lah yang bagus-bagusnya gitu. Memang kalau dia bilang tadi pastilah ada yang tidak enaknya pasti ada. Kadang-kadang tapi kebanyakan enaknya sukanya banyak ya bang ya. Karena awak sibuk di situ tadi kan. Iya, karena menjalankannya dengan hati juga tadi ya bang. Karena rasa hobi tadi ya biar. Memang orang awak tuh lah lapeh dari organisasi. Lima aja orang awak tuh memang cinta organisasi kan. Berarti selama kepemimpinan apa di KONI Bang SU, berarti golf maju dong. Iyalah. Kalau dulu kita maju golf itu waktu mau di Chevron, golf itu salah satu bapak angkatnya Chevron itu waktu dulu itu. Softball juga gitu dulu, squash gitu juga dulu, bapak angkatnya di Rumbai. Jadi semua itu Chevron membantu lah dulu kan. Iya. Kini kan lah PHR. Iya. Kalau kami di waktu Aris dulu di Pariaman ada juga main golf Pak. Cuma pakai jari. Itu main kelereng rumah woi. Atau kelereng gitu ya. Lu pernah macik stick golf enggak? Pernah macik? Enggak. Semua. Iya. Mencaliak Cok. Mudah-mudahan bisa dibuat bayar sudah. Amin. Mudah-mudahan. Oke Bang, waktu itu Bang setelah Abang berinisiatif tuh bergabung di KONI ya kan banyak tuh program-program dan lah Abang jalankan. Nah habis itu ada nggak terpikir Abang lebih luas lagi gitu, karena artinya kalau KONI itu kan mungkin memang sebuah organisasi yang tampik muaronya untuk mengembangkan olahraga seprovinsi Riau atau sekota Pekanbaru. Nah tentu Abang ada jangkauan-jangkauan rasanya yang Ambo ingin lebih terjangkau lagi gitu untuk dekat dengan masyarakat atau segala macam gitu, pengen gitu ya. Ke organisasi lain gitu Bang. Organisasi lainnya
di samping tadi olahraga itu Ya. kan hobi ya. Oke, kan ada tuh paguyuban Bang. Iya, Gitu. banyak itu ada olahraga, ada yang mengenai apa namanya, misalnya ke tempat tinggal awak, Ya. ya ke Persatuan Pemuda Pekanbarunya atau itu. suku Tanjungnya Nah, misalnya itu, kan, ya. itu kita kan ikut di situ. Cuma yang kalau kita pensiun, ya kan, kita hanya mikir apa yang bisa kita lakukan. Ya, Iya. jadi di samping di saat masih kerajo pun aku pernah menjadi pengurus Golkar. Iya. Ya kan, pengurus Golkar pernah, pengurus Hanura pernah. Nah, Berarti ini lah Gerindra. senior Abang berarti. Nah, terus kenapa Gerindra? Gerindra itu kayaknya kan tegas tuh Gerindra itu kan. Kita kan ingin yang bagus lah. Ah, kau tegas. cerita lama kau pio, beko kita lanjut lah. ya, Kita ya, lagi ya. antar di sana kita nak lewat Ada. ke dulu. Kau Kau yang- yang antar di sana kami sana. Iya. Sirawa Rancak Bana. Ya di sana masih jo tokoh terbaik kita Ya. Bang SU Sudarman Umar tentunya. Kita lanjut nota kita balik. Jadi video. tadi wak kan notawak tentang Chevron kau nak je nak. Nah, iya. Jadi selama beberapa tahun abang bertugas di Chevron? 37. Wih, lama aja. Jahat. Bumbu Pak. Lama aja. Iya. Sejak lahir. Iya. Iya. Jadi Bang, Oke. selama 37 tahun itu tentunya banyak hal-hal yang telah Bang lakukan. Iya. Kontribusi Abang untuk Chevron pasti ada. Nah, bisalah diceritakan ke kami kok apa-apa aja yang telah Bang lakukan untuk pemerintah Riau, Provinsi Riau. Oke. Jadi abang kan di public fair dulu ya. Jadi public fair itu penghubung antara perusahaan sama pemerintah. Nah, jadi perizinan pun awak yang pegang gitu ya. Iya. Mengurus izin ke pemerintah, lantas bantuan-bantuan CSR dan lainnya gitu. Banyak yang kita bantu sebenarnya. Kalau kita kan tidak, skinnya kan tidak di Chevron, kalau Chevron pun lah habis kan. Iya. Chevron tuh membantu SMA 1 tuh Chevron dulu yang bangun. Oh, Chevron yang bangun. Ya, SMP Pek Baleh, Chevron, Iya. kan. Ada banyak itu, ada kolam renang dulu, ada stadion dulu, Iya. banyak. Lantas jembatan penyeberangan 4 biji itu, Iya, iya. Iya, iya. atau banyak lain lagi, politeknik itu besar kan. Iya, betul. Ya, itu banyak yang lain yang dibangun. Dulu pasar pusat pertama kali yang permanen itu 2 blok itu Chevron, Caltech dulu yang bangun gitu. Kan Iya, dia berubah dari Caltech Ke Chevron ya Bang ya. gitu. Jadi banyak sekali sumbangsih mereka itu. Banyak ya Bang ya. Jadi kan Chevron itu atau Caltech itu tuh kan mengelola tentang minyak itu ya Iya, Bang ya. iya. Nah, ada mandangan tentang Iya. dana bagi hasil itu apa tuh Bang? Dana bagi hasil itu adalah perjanjian antara perusahaan sama pemerintah kan. Nah, perjanjian tentang dana itu tentu diatur ya di Departemen Keuangan sama pemerintah. Gitu. Nah, itu yang masalah itu yang mudahnya itu adalah telat pembagian itu diterima oleh pemerintah kita gitu, Riau kan gitu. Nah, itu tuh jadi masalah sebetulnya. Jadi dilema enggak ya Bang ya? Iya, jadi mungkin kurang kuat, apakah tim dari pemerintah kurang kuat atau gimana kan gitu. Jadi itu mungkin harus diperkuat kalau menurut aku. Iya, iya. Mungkin telat kalau pas pembagiannya mungkin bisa aja lah ya enggak Bang? Nah. Kira-kira dengan pembagian yang ada kok pas enggak Bang? Cocok Kalau enggak? pembagiannya memang itu sudah disepakati. Oh, lah ada komitmen di awal ada ya. komitmen awal ada. Cuman turunnya dana itu yang terlalu nyendat-nyendat kan. Sebetulnya ada terobosan-terobosan harusnya. Iya. Dan itu harusnya itu kerjasama lah antara legislatif sama eksekutif ya. Iya, iya. Untuk membicarakan itu ke Jakarta gitu loh. Oke. Sehingga itu bisa gimana yang terbaik gitu loh. Ya kan? Iya. Artinya koordinasi pemerintah dan pejabat legislatif itu sampai ke pusat harus Sampai ke pusat. berjalan ya Bang ya. Iya. Yang terbaik itu adalah ada korelasinya antara DPRD provinsi sama DPR RI Riau gitu loh. Nah itu ya. Nah, Ya. itu yang harus dikuatkan gitu. Iya, iya. Sehingga kalau itu kuat,
itu bisa menembus segalanya lah kan. Nah, itu harusnya memang harus seperti itu gitu ya. Tuh. Oke, Bang, cerita-cerita seketek Bang. Kok kita ke ranah politik Lah, kan? ya. Abang mulai masuk berkecimpung di ranah politik kok Abang tahun bara Bang? Kamu pertama jadi anggota partai itu 83. Tahun 83. Aduh lah ya tahun bara. Alun lain. Itu di Golkar. Nah, itu lama banget tuh. Lama teman enggak aktif di kepengurusan gitu aja. Cuma anggota aja kan. Dulu partai kan cuma ada 3 ya Bang ya? Di Golkar Abang aktif dulu. Iya. Waktu itu masih Abang masih di ya di Kaltek Masih di Masih bertugas ya, masih bertugas. Masih Nah, bertugas. apa yang membuat abang tuh tertarik untuk ikut di partai itu tuh bang? Di partai itu kayaknya kan aspirasi itu kan yang harus disampaikan ya. Iya. Aspirasi itu kalau memang kalau waktu dulu kan banyak lapisan gitu ya. Kita hanya bisa bermain, hanya melihat para petinggi elit Riau itu kan rata-rata itu di Golkar kan. Iya. Kalau orang-orang terbaik itu kan dulu Golkar seluruhnya. Betul. Ya kan? Jadi kita ada di situ gitu loh. Kita berkecimpung di situ. Jadi apapun, kadang-kadang minta bantuan apapun tentang Golkar, kalau dulu tidak sesulit sekarang. Kalau dulu gampang gitu, mau bantu jaket, mau bantu baju, kaos, semua ya melalui kita lah. Bisa dulu waktu Kaltek. Tapi begitu Chevron, perubahan lanunya banyak sekali. Situasi itu yang membuat agak-agak sedikit sulit ya. Apalagi mode kini ya Bang ya. Begitu banyaknya partai politik kini tidak seperti dulu ya Bang kan. Ya, sangat banyak. Jadi Abang lah malang melintang sejak tahun 83 itulah berkecimpung di partai politik. Nah, itu ada nak Bang waktu itu pengen sesuatu yang baru pula gitu kan, tidak mungkin hanya di satu partai saja gitu. Iko, waktu itu Golkar itu kan sangat banyak itu. Kami di Kaltek atau di Chevron itu diperbolehkan pegawai itu kalau dia ikut jadi anggota DPRD itu. Diperbolehkan dan banyak itu yang ikut gitu loh. Nah waktu itu kamu kan ingin menjual bentuk itu, menengok bentuk itu, kok aspirasi kok bisa gitu kan. Bisa disampaikan lah ya Bang. Tapi dalam menjelang mendekati pensiun baru mau masuk mulai 2004 balik. Ingin mencoba kan. Setelah itu 2009 balik. Terakhir kita coba. Nah, kalau seandainya Bang yang ikut mencaleg itu, ya mereka kan kerja kok di Chevron. Terus di DPR mereka duduk gitu kan Bang. Coba tuh mengatur apanya tuh Bang. Jadi kalau misalnya masuk itu di Chevronnya gaji tidak bisa terima, semua tidak terima kan, bekunya waktu di situ. Beku ya. Tapi kalau nyala selesai nanti di DPRD, kalau ingin masuk pada posisi yang pernah tinggal. Oh, gitu. Berarti kalau tapi tidak terima gaji sama itu. Tapi tidak dikeluarkan ya? Tidak dikeluarkan. Oh, lama dulu berarti ya? hak yang seharusnya diterima tiap bulan gaji sekian tuh ya enggak lagi ya enggak Bang, berarti lah dapat dari DPR. Tapi enak lebih ya, artinya kita dia kebebasan untuk mendedikasikan diri kita untuk negara gitu. Nah, ada batasan dan kan? setelah itu misalnya dalam waktu 5 tahun kalau dia masuk balik kan sama aja. Kerja pun di Chevron kan kita kan untuk negara aja. Kita kan milik negara gitu seluruhnya. Ya kan? Betul. Semua aset negara. Sebetulnya persepsi itu kadang-kadang jadi kok bisa orang Chevron ke orang Kaltek gitu kan gitu kan. Padahal itu kan kerja di situ memang untuk negara aja, ya kan kerja di mana namanya di legislatif itu kan negara juga. Sama ya Bang ya. Sama aja. Nah dan aturan itu sampai gini masih tetap Bang? Kalau kini kan Chevron ada. Terakhir Chevron kalau pertimbangan kita tidak tahu, entah bisa entah tidak tahu. Oh, beda kebijakan lah beda. Kebijakan, aturannya. Itu pasti itu ya kan. Oke Bang, dari sekian lama Abang lah berkecimpung tadi, itu sejak bila sih terpikir sama Abang, Ambo harus ikut berkompetisi gitu. Ambo harus ikut untuk
bagaimana bisa bermanfaat untuk umat atau masyarakat banyak. Nah, itu sejak bilo terpikir sama Abang itu? Sebetulnya begitu tiap hari kerajo kan di public fair ya, mungkin Caltech atau Chevron menengok kondisi di di pemerintah, tengok kondisi di di DPRD gitu. Kayaknya kalau di Siko kan terpikir waktu ya, kalau bisa di Siko soalnya bisa lebih berkembang, kan bisa punya ide-ide kita, seluruhnya bisa berkembang di Siko. Dan lagi kan yang dibutuhkan kan di DPRD itu sebenarnya relationship kan. Di samping kita punya skill ya gitu ya, dan punya wawasan gitu ya, dan punya kemauan untuk lebih memajukan daerah. Kita kan relationship itu kalau kita tidak punya sulit aja. Iya betul. Ngapain kita terima gaji aja di situ kan? Kan sama aja gajian aja di DPRD jadinya kan. Dari situ kan banyak pengembangannya kan gitu. Kan dari 3 tugas-tugas pokok dari DPRD itu kan ada legislasinya, ada budgetingnya, ada pengawasannya, kan itu sangat bagus sebetulnya. Awak mendampingi pihak eksekutif, saling mengisi ya, saling menyampaikan gitu, sehingga kerjasama itu bagus. Karena yang terus terang aja kadang-kadang sedih juga. Kalau Iko partainya lain misalnya kan, lantas tidak sejalan, tidak boleh sebetulnya. Harusnya kalau untuk kemajuan daerah itu sama-sama partai sudah harusnya jangan terlalu ditinggikan bahwa di partainya ini, jangan. Gimana yang terbaik. Harusnya kita harus memikirkan kepentingan masyarakat. Toh sama-sama tujuannya untuk bagaimana masyarakat waktu lebih sejahtera ya kan ya. Kalau kita pikir dengan hasil yang dicapai dari minyak Riau, itu kalau kita hitung-hitung sebenarnya kayak pendidikan, pengobatan itu kan sebetulnya seharusnya kalau dihitung betul itu kan bisa free sebetulnya. Bisa ya Bang bisa free itu. Tapi kan yang menghitung itu yang tidak ada kan. Betul. Berapa dana bagi hasil, ya kan? Berapa yang harus dapat? Ada namanya kini sekarang PI-nya kan, misalnya kan. Jadi yang Iko harus ya diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Iya betul. Karena memang banyak loh Bang, istilahnya dunsana kita apalagi orang Riau, kita tahu bahwasanya sumber daya alam Provinsi Riau itu sangatlah banyak gitu. Nah, salah satu contohnya minyak. Mungkin Abang lebih mengetahui, lebih berpengalaman karena Abang aktif di perusahaan Caltech yang mengelola salah satu sumber daya alam di Provinsi Riau. Nah, menurut pandangan Abang sendiri gitu. Tadi Abang telah menyampaikan seketik bahwasanya mungkin hanya dengan sumber daya alam itu aja dibagi ke negara dan bisa menghasilkan, mungkin bisa memberikan seperti pendidikan gitu. Nah, untuk masyarakat Riau-nya saja gitu. Kita berbicara Riau-nya. Itu kalau menurut pandang Abang gitu. Sumber daya alam yang kita kelola selama itu. Riau itu kan kaya itu. Sangat kaya. Tapi sebetulnya kan awak tidak kapasitas awak dia menyampaikan berapa pendapatan Riau 1 tahun, berapa yang kembali ke Riau, kita kan harus tahu, dan Ambus terusnya tahu. Tapi rasanya itu kalau kita lihat tidak seimbang. Tidak seimbang ya. Jadi yang kita berikan ke negara itu banyak, yang balik ke Riau kan sedikit. Jadi itulah tadi mau sampaikan. Harusnya DPRD, DPR RI sama eksekutif itu bersatu. Gimana caranya, apa yang harus kita, strategi apa gitu. Betul. Mungkin DPD juga ya. Karena DPD itu kan di daerah kan membawa aspirasi daerah. Ya itulah nyatulah. DPR RI kayak DPRD provinsi punya ada kesepakatan dengan DPR RI sama DPD RI. Sama para eksekutif yang ada di provinsi sama saat itu harus punya link. Kalau tidak punya link sulit. Contohnya kalau kita bicara misalnya kan, kalau bupati atau wali kota tidak punya link ke Jakarta, tidak bisa mencari APBN. Kalau cuma APBD itu aja yang digali, yang itu aja dibagi, belum lah itu tuh tidak
ndak itu tujuan kita sebenarnya. Iya. Belum efektif lah ya. Belum efektif. Tujuannya di Riau ini kan banyak yang kita APBD tinggi, APBN rendah, sama aja orang APBN-nya yang tinggi. Iya, iya. Kan sama aja kalau ditambah kan dia lebih tinggi orang, sementara kita apa namanya, daerah penghasil yang dari 90 tahun loh minyak Riau ini. Iya, iya. Ini 90 tahun. 90 tahun aja. Ya, kita aja Dan dunia tahu ya kan, bahwasanya Riau kaya salah satu, dengan minyak. Nah itu. Ibaratnya di atas minyak, di bawah minyak. Ya nak Iya. ya nak. Rumbai itu lebih mengetop di Amerika daripada Pekanbaru. Memang betul. Iya ya. Rumbai itu di Amerika terkenal, Pekanbaru kan enggak. Nah itulah, itu karena bukan cari apanya, itulah kira hebatnya Riau itu. Sama aja apa maju di Padang tuh Sumbar orang lebih kenal Bukit Tinggi daripada Padangnya kan gitu. Oke Bang, kalau katakanlah umpama mau Aris gitu, mungkin salah satu mewujudkan keinginan Aris itu menjadi seorang legislatif, mungkin salah satunya ingin memperjuangkan aspirasi Vevio bahwa supaya honornya sebagai MC naik kan gitu. Iya. Nah kalau abang saudara bang SU sendiri, apa sih yang mendasar abang gitu lah untuk berkeinginan menjadi penyambung tangan masyarakat di legislatif? Gitu. Ya. Sebetulnya kan belum ada database ya. Database itu Riau harus punya database. Ya. Apapun jenis pekerjaannya harus punya data itu, Ya. ya kan. Jadi misalnya ada orang bergerak di olahraga, ada bergerak di kebudayaan, kan kayak kan di kebudayaan sebenarnya. Nah ini kan harus dihormati, betul. Harus dihormati dan itu punya peluang yang sama. Betul. Jadi ini yang harus disampaikan gitu. Jadi kalau saya melihat, kalau ya, ini yang belum lagi kan. Nah, jadi mudah-mudahan ke depan lah ya, mungkin ini makin hari makin baik, bukan nanti jangan salah pengertian bahwa yang lama tidak bekerja, enggak, mungkin dia bekerja mungkin belum sampai ke tahap itu. Sekarang kan kita lihat lah, pernah kejadian kemarin di Jakarta, pohon kayu tumbang, kan ada yang mati, betul ya kan. Sekarang kalau jalan murah orang di Pekanbaru tumbang itu dan ada perdanya kira-kira tuh. Ini menyampaikan siapa yang gantinya kok. Contohnya jalan gini, jalan rusak, apabila jalan ini kini sampai kayak di Rumbai, itu dalam sekali lubangnya. Iya. Dalam mana? Itu kalau mobil masuk langsung rusak, ya kan. Nah ini yang mengatur itu kan belum ada. Ya kan? Karena ya kita mau mengharapkan siapa gitu. Nah, dibikinlah dulu payung hukumnya, perdanya untuk apa, biar dibergerak cepat. Itu kalau kayak sekarang lah, semua banjir kayaknya kan terjadi pembiaran. Harusnya kan lubang dalam, belilah batu mangga itu timbunkan dulu kan dia pasti tidak hanyut. Tapi kan masyarakat selamat. Nah, tapi barangkali kami tidak punya budget untuk itu, kan gitu. Ya kan, barangkali ya. Nah, itu kan jalan nasional, itu kan jalan provinsi, sebetulnya hilangkan itu. Yuk mari sama-sama apa caranya. Nah itu tadi. Ya dicari solusinya ya kan. Harus ada terobosannya ya kan. Karena kalau berbicara masalah budget, kurang logis rasanya. Kalau hanya untuk membuat tambalan-tambalan jalan untuk menyelamatkan masyarakat gitu. Nah Abang sebagai warga Dunsana Kito dan asli orang Rumbai gitu, karena harus mencaliak Rumbai itu, mungkin mohon maaf ya Bang dari Ketek harus perhatikan gitu, yang notabene Rumbai itu tuh mungkin apakah drainasenya yang kurang bagus atau apa Bang? Kalau di Rumbai itu sering terjadi banjir harusnya Bang. Iya. Rumbai itu ada yang bermasalah itu adalah antara Rumbai sebelah, kalau dibagi oleh jembatan jalan Sudarso kan. Nah, kan. Yang sebelah situ dulu itu ada salahnya. Antara jalan belah situ kan ada pompa. Tapi kesalahan pemerintah itu di jalan itu dihubungkannya dengan polongan, dengan itu kan gitu, sehingga
banjir di situ masuk ke sini. Iya. Harusnya yang itu jangan dihubungkan, biar dibuang airnya di situ. Yang ini juga harus dibikin pompa. Iya. Pengendalian banjir itu yang tidak. Gitu. Sehingga kayak gitulah sekarang susah kan. Iya. Pekanbaru kok kalau mulai banjir tuh lah pada puang orang satu. Habis. Nak dima doh. Baranang kasihan lo kadang-kadang. Karena jago lalu pas turun oleh setinggi kok saya. Jadi kalau kita ngomong banjir, ada nggak pernah Aris atau Pio mendanga harusnya kanal banjir itu sekian untuk menanggulangi banjir. Belum ada dari pimpinan yang akan tertinggi kan. Belum. Daerah tangkapan airnya ada nggak mau kita bikin? Nggak ada. Yang lebih parah itu adalah tidak ada orang tahu topografi Pekanbaru itu. Harusnya kalau di kota-kota besar dipampang kan itu. Iya. Tinggi rendahnya itu daerah. Iya. Sehingga daerah rendah itu nggak boleh keluar IMB gitu. Iya. Daerah tampungan air itu harus ada dari awal. Gitu. Iya, Dan sekarang udah jadi perumahan seluruhnya. Ya kan kayak di Panam kan kasihan. Iya. Yang Kasihan. parahnya tuh di Kualu. Ya, Kualu itu orang hujan tuh tidak tenang hatinya tuh. Ini kan hujan hari tidak tenang. Apakah naik air ke rumah tuh, Pak? Iya. Pada daerah tuh harusnya dibangun daerah tangkapan. Iya. Ya kan nanti dialirkan pakai pompa. Itu yang harus dibuat itu anunya. Iya. Jadi artinya setiap pembangunan itu harus ada set plan-nya dulu ya, Pak ya. Harus dibangun betul. Kayak di Panam lah misalnya, jalan Panam ini sampai jalan itu kan minimal situ ya kanal banjir tuh 3 tuh minimal. Iya. Belum lagi tangkapan air ya. Lantas kan harus dibuang ke Sungai Siak kan. Harus ada pompa. Itu enggak sampai sekarang enggak ada. Nah, gitu juga dari Sudirman ada 3 tempat gitu kan. Sukajadi, ya kan. Merpoyan Damai. Kemarin banjir kontrol Merpoyan Damai enggak pernah banjir tinggi banjir. Jadi banyak sekali. Itu kayak di Sukajadi itu udah harus ada tuh kanal besar itu. Ya, Berarti memang harus dibuat kanal supaya ya itu menghindari itu. Iya. Itu solusinya kini yang nampaknya. Itu kalau dibiarkan makin parah sampai nanti kota itu. Iya. Itu harus dipikirkan kalau harus mengganti rumah penduduk yang sangat rendah di daerah aliran sungai, ya harus dikerjakan. Oh, kita tidak punya duit, itulah yang tadi kita sampaikan. Gimana cara mengambil duit dari nasional ya, APBN itu. Iya, kini seketik si hujan ya nak berlalu lama-lama dah jo. Banjir. Baranang. Iya. Nah, itu akan menjadi PR, selalu akan menjadi PR pejabat eksekutif ataupun legislatif. Nah, tentunya sebagai calon legislatif ya, yang insya Allah Bang SU mudah-mudahan dimanahkan dan masyarakat. Tentu Iko kami letakkan juga di pundak Bang SU. Kenapa? Walaupun Bang SU bukan pejabat eksekutif, minimal bisa untuk menjadi penyambang tangan masyarakat, menyampaikan aspirasi masyarakat, entah dibicarakan ke gubernur, bagaimana solusinya untuk menangani banjir di Kota Pekanbaru. Karena musim hujan loh, Bang. Memang di mana-mana ndak hanya di Rumbai, karena harus tinggal di Panam pun baru keluar rumah aja tuh lama puang-puang. Jadi pekerjaan tuh bukan pekerjaan para eksekutif aja, apakah wali kota atau gubernur. Kerjaan mereka kan banyak juga. Kalau tidak ada masukan dari DPRD kan sulit juga. DPRD kan mewakili rakyat, yang menderitakan rakyat. Betul. Melalui DPRD itu bekerja sama, saling mengingatkan, membudgetkan untuk itu, sehingga apa-apa kekurangan itu teratasi gitu. Tapi kalau kita cuman gubernurnya tidak jalan, wali kota, bupati tidak jalan, tidak bisa. Anggota DPRD harus, karena yang bukan masalah pekerjaan orang itu, tapi masyarakat itu. Betul. Masyarakat yang menderita gara-gara itu yang disampaikan ke para eksekutif oleh DPRD itu, bahwa yuk kita carikan budgetnya. Ini sekian kita carikan budget. Jangan kadang-kadang kan sekarang dia diajukan sekian, kita harus berhasil memotong, kita enggak itu. Bahkan yang lebih mirisnya, Bang, kalau di Pekanbaru mungkin masih lumayan lah gitu ya, masih bisa aja akses kita, banyak akses kita untuk jalan.
Mode Patang kita lihat di Rohil ya, yang banjir seluruh kecamatan. Nah itu kan miris banget kita lihat bang, artinya ya pejabat eksekutif ataupun legislatif tentu harus memikirkan itu juga. Kalau menurut pandang abang seperti apa tuh? Wajib itu. Harus ya bang. Kan? Di samping misal, begitu jalan itu begitu parah, sama jalan ke apa namanya Rengat gitu ya. Hancur-hancuran banjir itu ngeri kali kan. Eksekutif memikirkan harusnya ada rapat antara eksekutif sama legislatif itu saling menyampaikan ide, saling menyampaikan gagasan, akan mencari uang nih kemana gitu. Mencari solusi lah. Wajib itu, tidak bisa kita pemerintah aja tidak ada mengusul kok kita kan nunggu, tidak boleh. Betul. Harus saling mengejar gitu. Itu sebaiknya seperti itu kalau menurut saya nih. Ya harus inisiatif ya bang ya. Mudah-mudahan aja doakan, jangan lupa. Pastilah. Nah, itu. Pasti. Jadi bang, itu kan kalau seandainya kok, abang dari partai apa pak? Gerindra. Nih Gerindra. Nomor berapa bang? Gerindra nomor urut 4 untuk provinsi. 4 provinsi ya. Serulah kawan-kawan, mudah-mudahan. Tadi cerita kita kan panjang juga kok bang, artinya sebagai legislatif itu kita harus bersinergi juga dengan legislatif yang tingkat pusat gitu. Nah, apa yang mendasar abang untuk maju di Partai Gerindra tingkat provinsi? Kenapa abang ambil tingkat RI atau tingkat kota gitu? Kenapa pilihan abang jatuh ke provinsi? Kamu tinggal gini, waktu kerja di Chevron kita tahu DBH itu datang dari minyak itu sekian gitu. Tapi kan kita miris yo, nengok ndak nyampe kayaknya gitu kan. Nggak bisa bangun, padahal kalau dulu ya 6 aja perusahaan seperti Chevron itu Indonesia ini makmur. Nah itu. Jadi gini kan kalau kita lihat seperti itu, ini gimana cara menurunkan dana APBN itu gimana supaya bisa turun ke Riau. Itulah yang mendasari ingin menjadi legislatif itu di provinsi. Tapi di provinsi itu berkeinginan kalau duduk di provinsi harus dengan DPR RI itu harus ada ruang untuk berdialog, mencari solusi untuk kesejahteraan masyarakat Riau. Bukan DPR RI aja, DPD RI, ya kan? Lantas dengan para menteri yang ada di situ harus dekat. Betul. Ya kan? Harus dekat, tidak bisa lepas gitu. Tidak bisa lepas. Kalau itu tidak kita lakukan, merangkak nih pembangunan. Betul, Kita harus bisa mendatangkan investor misalkan. Tapi yang jelas investornya yang tidak merugikan kita lah ya. Nah itu harus. Nah yang sekarang yang lebih parah itu jalan lah ya. Jalan itu kita tidak tahu kualitas aspal itu. Apakah ada aspal itu tapi kita kan bukan menyindir ya, bukan apa-apa. Tapi kita beri masukan. Pernah enggak ya aspal itu dilihat secara dipelajari apa itu sudah benar kekuatannya itu sebenarnya terlalu kayak campuran antara ininya. Kalau saya mau bilang sama kawan kayak pakai tepung aja. Kata hujan hancur. Kata hujan pailah ya sama hujan tuh menurut ya. Jadi kalau program kalau masuk nanti ya doakanlah masuk ya. Kita akan usulkan. Ada PU untuk daerah kecamatan. Minimal kecamatan itu 3 kecamatan ada alat-alat yang akan mempercepat perbaikan jalan itu. Kalau kita tunggu proyek dari tahun ke tahun nanti diajukan lagi, diinikan lagi, kan lama. Lama kan? Yang terbaik itu ada misalnya Rumbai lah misal. Rumbai itu ada 3 kecamatan. Satu situ ada PU, ada situ IAR untuk PU, ya kan? Ada satu alat-alat di mana rusak langsung kerja, mana rusak langsung ditambah langsung kan. Kalau di hari-hari tidak rusak, dia bisa membuat badan jalan, pengerasan badan jalan. Jadi jalan makin lama makin lebar. Jalan kita ini sekian tahun kalau tidak ada dilebarkan, ini Riau ini macet ini. Macet bang, betul bang. Ya kini setelah mulai macet. Karena pertumbuhan penduduk semakin sore kan
Kendaraan semakin banyak ya. Siang penduduk Riau itu, penduduk Pekanbaru itu aja kan lebih dari 1 juta kan. Iya betul. Ya kan? Iya. Kan banyak datang dari daerah itu banyak. Jadi Iya. ramai sekali. Ditambah apa namanya, untuk jalan-jalan pemakaian jalan raya itu kadang-kadang orang ini ada yang bawa mobil cuma lari 20, lari 10, belakang ikut. Ini macet kita itu bukan karena apa-apa, karena etika membawa mobil di jalan itu. Betul. Itu yang harus gitu ya, bersinergi seluruhnya lah. Iya. Betul banget. Itu bisa jadi salah satu PR juga tuh untuk orang-orang di apa ini. Ya karena Aris Jujari setuju dengan apa yang Abang sampaikan. Minimal masing UPT per kecamatan ada siap tanggap ya untuk memperbaiki akses tadi itu. Nah, tanggap darurat ya betul, setuju banget tuh Bang, karena itu kan untuk kepentingan kita bersama, untuk masyarakat. Coba kalau kita lihat, kalau di Rumbai itu ada PU, itu jalan itu tidak akan bisa seperti itu. Begitu lubang dimasukkan aja kerikil yang mangga itu udah aman. Kalaupun ini paling sedikit aja nih kan. Itu jadi ini yang tidak tahu lah, mungkin tidak terpikir, mungkin budget. Tapi Iko salah satu program yang kami letakkan juga di pundak Bang SU. Mudah-mudahan kalau Abang nanti jadi legislatif, Iko bisa Abang wujudkan. Insya Allah bisa. Karena gini, misalnya kabupaten mana, kan? Situ kan ada perusahaan besar, ya kan? Perusahaan itu CSR-nya bisa bantu, bisa ya Bang, bisa bantu itu. Dia mereka kan punya ini juga, punya aktivitas juga untuk layak di jalan yang bagus kan. Iya betul. Masa perusahaan besar cuman hanya menumpang ke pemerintah? Nggak mungkin. Nggak mungkin lah. Coba kita pergi ke Patangan, ke daerah Pasar Minggu sampai ke Petapahan, jalan rusak, situ banyak PKS banyak, ya kan, kelapa sawit, masa nggak mau hanya menyumbang itu kan. Jadi itulah salah gitu. Jadi situ butuh ketegasan pemerintah juga ya Bang ya. Iya. Oke Bang, selain masalah jalan, masalah drainase Bang, Iko ada masalah yang rumit bahkan sampai kini di Riau, di Pekanbaru, mayoritasnya Calia gitu lah Bang, masalah pendidikan yang sampai kini tidak kunjung selesai, selalu bermasalah zonasi gitu. Ya, hari itu kami sosialisasi di Rumbai ya. Ini Rumbai dulu, Pak Tok. Iya. Rumbai itu dibatasi oleh Singesia. Iya, betul. Ketika kita kan ikut terlibat untuk membangun sekolah, merencanakan mau bantu sekolah SMA, ya kan, SMA, SMK 5, SMK 3, kan. SMK 7 ya, SMK 5. Itu khusus untuk Rumbai gitu. Tapi pemerintah, Dignas, misalnya yang tinggal seberang jalan pesisir atau jalan nelayan, masa di jalan nelayan itu dia harusnya zonanya ke situ, zona itu diambil pula dari di seberang Sungai Siak yang arah ke Pekanbaru. Padahal Chevron itu membantu sekolah itu, ada SMA 3, ada SMK 5, SMK 7, itu memenuhi kebutuhan Rumbai sebetulnya. Itu kesalahannya, kami tahu. Karena mau ikut hitung-hitung itu dulu gitu. Jadi itulah kesalahan untuk zonasi. Zonasi itu Rumbai akhirnya kan kasihan. Banyak kepantauan tuh banyak anak-anak Rumbai yang tidak sekolah gitu. Hanya karena diambil oleh yang dari situ kan, dari luar. Jadi hilang hak mereka kan? Hilang hak mereka. Dan itu mengadu waktu kami sosialisasi. Dan ini memang harus dibenahi. Dan pertumbuhan SMA kan, SMP, SMA, SD itu kan terus terangnya lambat kan, sangat lambat kan, kalau menurut Ambo kan. Tapi kalau ditanya ke Dinas Pendidikan, kita tidak tahu lah kan. Baik awak bukan menyindir, kau nanti menyindir. Tapi ada juga harus lihat Bang, beberapa dari mungkin beberapa artikel dari pemerintah juga yang pernah harus baca gitu, terkait masalah pendidikan itu lah Bang. Artinya untuk pembangunan SD gitu, SMP itu cukup banyak di Kota Pekanbaru, artinya mungkin sanggup menampung anak kita, anak-anak kemanakan kita untuk bersekolah di negeri gitu kan. Tapi di saat pembuangan di tingkat SMA-nya di situ yang tidak memadai Bang. Ya kan harus dihitung. Ya gitu. Ya kan, harusnya kan dihitung. Tamat
dari SD ini masuk ke SMP. Ya, sekian ribu. Cukup enggak? Ya kan? SD itu kan banyak ini, ratusan ini. Iya. Tercukupi enggak oleh SMP? Oke, kalau anggaplah tercukupi, tamat dari SMP tercukupi enggak ditampung oleh SMA? Nah, itu yang jadi problem. Iya. Harusnya itu terbuka. Iya. Terbuka aja dibikin, tamat dari SD itu tahunan sekian. Yang daya tampung SMP harus sekian, ya kan, SMA harus sekian gitu. Iya. Oke. Nah, artinya itu kan sampai kini jadi polemik, Bang. Nah, ada ndak istilahnya inisiatif lah gitu lah, Bang. Artinya caranya supaya masyarakat kita tuh jangan sampai mengeluh lah. Mungkin kalau untuk dibangun SMA negeri, rasa mungkin wallahu alam lah. Iya. Mungkin agak sulit untuk merealisasikannya, tapi minimal ada solusi dong gitu. Dulu solusinya ada. Dulu tuh solusinya waktu mau masih Kerajo ya. Iya. Kita membentuk kelompok tim CSR namanya. Iya. CSR. Ya, bantuan-bantuan untuk perusahaan. Itu dikumpulkan sebetulnya kan salah satu itu bangun sekolah. Iya. Bangun sekolah. Tapi itu tercapai kita tidak tahu. Kalau tercapai tentu kita kan tidak bisa juga mendesak pemerintah kan terbatas juga. Iya. Harus dicari jalan-jalan itu keluar itu. Iya, solusinya enggak, Bang, nak? Orang mengibahkan tanah untuk sekolah. Nah, itu ya. Ya kan, perusahaan-perusahaan membantu membuat gedung sekolah. Mereka baru guru-gurunya pemerintah tanggung jawab. Iya. Oke. Jadi, Bang, Iko kan insya Allah kok kalau seandainya abang diamanahkan, ya, amin. Bisa disampaikan ke dosana-dosana awak apa saja yang akan abang lakukan, dan sekalian mungkin minta dukungan juga untuk dosana-dosana anak jana. Iya. Ya, silakan, Bang. Ya, banyak yang harus kita kerjakan, ya kan. Salah satu lagi yang tertinggal tadi adalah di perkebunan sawit. Itu perumahnya itu ada di dalam, di lingkungan dalam, ada sekolah di dalam, ada pasarnya di dalam. Kalau saya berpikir nanti harus di luar semua, di pinggir jalan itu, jalan sehingga menjadi kota yang panjang nanti jadinya kan. Kalau sekarang kan ini keamanan kan, kalau di dalam kan sulit, tapi kalau di luar ada rukonya di luar, misalnya salah satu perusahaan sawit yang besar, rumah penduduk di pinggir jalan, sekolah jalan semuanya, jadi kota itu jadi ramai, walaupun itu dengan ditata dengan baik sebetulnya. Tapi itu salah satu solusi untuk tumbuh kembangkan daerah itu. Oke. Kau sudah cerita lama sama Abang, tapi waktu membatasi kita, Bang. Cuma permintaan kami cile, Bang. Kan sabantalai kau tanggal sampai balik Februari kau. Abang boleh ajak dunsana kita untuk tidak golput, ikut memilih sadonyo di pesta demokrasi ke, Bang. Silakan, Bang. Untuk masyarakat Pekanbaru, ya kan, masyarakat Pekanbaru, marilah kita datang ke TPS, jangan sampai tidak datang. Ya kan, jangan sampai tidak datang, karena satu suara itu sangat berarti. Betul. Tapi kalau bisa, dengan program-program itu bisa mencoblos dari Gerindra yang nomor urut 4 Sudarman Umar, kan gitu. Tanggal sampai balik Februari, jangan lupa tuh. Ya kan? Kali itu mudah-mudahan program-program itu bisa jalan. Amin. Oke. Tentunya Bang Aris sebagai mewakili masyarakat juga ya, Bang. Anak kita yang menonton Sirawa khususnya. Kalau bisa tentu apa yang menjadi pembahasan kita tadi itu tuh itu adalah PR bagi Abang apabila suatu saat Abang nanti terpilih menjadi legislatif. Kami berharap, Bang, apa yang kita diskusikan Iko bisa Bang realisasikan. Jadi kalau bisa diskusi kok terupdate di dalam satu jadi rekam jejak lah. Rekam jejak. Siap. Apabila besok Ambo masuk. Bang, dulu Abang janji juga kami. Itu. Awak ingat lagi lah Jo. Abang dulu janji juga kami ke Bang ya kan. Pokok
percayalah Sudarman Umar itu akan bekerja sama, akan bersinergi dengan legislatif, dengan eksekutif semua. Tidak saling menyikut tapi saling merangkul. Ayo kita bangun Riau ini. Oke. Tentunya kami percaya karena beliau punya pengalaman banyak segudang, boleh pernah menjabat di perusahaan Caltech ya nak. Jadi ilmu itu memang yang kami harapkan tentunya dari Bang Sulaiman. Oke Bang, makasih banyak Bang lah hadir di Sarawak Riau TV Bang. Lah memberikan edukasi untuk rencana kita sadonya tentunya bagi curang Bang dek karena cerita kita lama tapi waktu memisahan Bang. Alah 60 minit lebih rasanya kita mau Oke, iya. Kalau weekend sampai jam 2 malam enggak habis-habis Bang, iya. Pokoknya besok kami nantikan Abang di parlemen. Mudah-mudahan insyaallah ya. Ajak kawan-kawan memilih Sudarman Umar. Siap nomor urut 4 Gerindra. Amin ya. Dapil kota untuk Provinsi Riau. Iya, 5 balai kecamatan ya Bang. 5 balai kecamatan. Insyaallah dan sana kita menonton sadanya ya. Jangan lupa. Di sana. Oke. Nah lah, kami pamit lain nak Jo. Iya, tentu. Segenap kru yang bertugas malam ko, mohon pamit. Siapa nama Wak? Ajuaris. Ajuaris dan Ambo Pepio Kim. Dan tamu istimewa Sudarman Umar. Mohon izin kalau ada salah-salah kata kami mohon maaf, kesempurnaan milik Allah, kekurangan milik Pepio. Oke, kami pulang sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirawa Rancak Bana.